warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Sulfia, salah satu mahasiswi dari Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Arandiri, Banda Aceh. Di sini, kakak ingin memberikan cuplikan video mengenai materi SMP kelas 7 tentang kalor. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, pengertian dari kalor. Yang kedua, pengaruh kalor, perpindahan kalor, serta penerapan perpindahan kalor. Tentu kita bertanya-tanya apa itu kalor. Jadi, kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dan karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Satuan internasional dari kalor adalah joule dan satuan lain kalor adalah kalori. 1 kalori yaitu besarnya kalor yang diserap 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Nilai tara kalor mekanik 1 joule setara dengan 0,24 kalori dan 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Setelah kita tahu pengertian dari kalor, selanjutnya kita akan lihat apa saja pengaruh dari kalor. Dari kenyataan bahwa kalor yang diberikan pada benda dapat merubah suhu benda. Contohnya, saat air dipanaskan, air yang semula dingin atau bersuhu rendah menerima panas dari api melalui cerek. Air menerima panas, lama-kelamaan air akan menjadi panas dan suhu akan meningkat. Kalor yang diberikan pada benda dapat merubah wujud benda. Contohnya, seperti besi padat yang kita lelehkan menjadi cair. Itu merupakan contoh dari kalor yang dapat merubah wujud benda. Kalor dapat merubah suhu benda. Jadi, yang adik-adik harus ingat di sini, kalor jenis itu dilambangkan dengan C kecil. Adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kg massa benda dan setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu. Dan kapasitas kalor dilambangkan dengan C besar, adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius. Sini, adik-adik semua harus ingat bahwa kalor yang diberikan pada benda sebanding dengan kenaikan suhu. Kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu sebanding massa benda. Dan kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu tergantung jenis benda. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu sistem itu dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q merupakan kalor dengan satuan joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan C merupakan kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Pada tabel ini, adik-adik bisa lihat beberapa jenis zat dan kalor jenis zatnya. Di sini ada air, alkohol, aluminium, dan lain sebagainya, serta kalor jenis zatnya. Pada perubahan fasa, zat dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Ketika terjadi perubahan fasa, sejumlah kalor dilepas atau diserap suatu zat, yang dirumuskan dengan Q sama dengan M kali L, di mana Q merupakan kalor dengan satuan kalori,
M merupakan massa dengan satuan gram, dan L merupakan kalor laten dengan satuan kalori per gram. Kalor penguapan air dengan suhu 100 derajat Celcius itu sama dengan 530 kalori per gram. Dan kalor peleburan es dengan suhu 0 derajat Celcius sama dengan 80 kalori per gram. Perubahan wujud. Kita kenal ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Pada umumnya, semua zat pada suhu dan tekanan tertentu dapat berubah dari suatu wujud ke wujud yang lain. Misalkan H2O pada wujud padat berupa es, dalam wujud cair berupa air, dan dalam wujud gas berupa uap. Jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan saat perubahan wujud suhu tetap dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M kali L. Seperti yang dijelaskan tadi, Q merupakan jumlah kalor dengan satuannya Joule, M merupakan massa zat dengan satuannya kilogram, dan L merupakan kalor laten atau kalor lebur, kalor beku, kalor uap, dan kalor embun dengan satuannya Joule per kilogram. Perubahan wujud zat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama menguap, yang kedua mengembun, yang ketiga melebur atau mencair, dan yang keempat membeku. Menguap. Tentu kita bertanya-tanya, apa itu menguap? Menguap yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Pada saat menguap, zat menyerap kalor. Kalor yang diserap zat digunakan untuk perubahan wujud, bukan untuk menaikkan suhu kalor. Untuk perubahan wujud ini disebut kalor laten. Jadi, faktor-faktor untuk mempercepat penguapan itu ada 4. Yang pertama, dipanaskan. Yang kedua, memperluas permukaan. Yang ketiga, ditiupkan angin pada permukaan. Dan yang keempat, mengurangi tekanan permukaan. Yang dirumuskan dengan Q sama dengan M kali U, di mana Q merupakan besarnya kalor yang diserap dengan satuan Joule, dan M merupakan massa zat dengan satuan kilogram, dan U merupakan kalor uap zat dengan satuan Joule per kilogram. Contoh soalnya, beberapa kalor yang diserap 2 kg air pada suhu 100 derajat Celcius menjadi uap air yang bersuhu 100 derajat Celcius jika kalor uap air 2,27 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Di sini dapat diketahui M-nya sama dengan 2 kg dan U-nya sama dengan 2,27 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram, dan ditanya di sini Q atau besarnya kalor yang diserap. Jadi Q sama dengan M kali U, sama dengan M-nya 2, U-nya 2,27 kali 10 pangkat 6, sama dengan 4,54 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Kedua, mengembun. Mengembun yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Supaya zat mengembun harus didinginkan atau zat tersebut melepas kalor. Ketiga, melebur atau mencair. Melebur yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Pada saat melebur, zat menyerap kalor. Kalor yang diserap zat digunakan untuk perubahan wujud, bukan untuk menaikkan suhu. Jadi, selama melebur, suhu zat tetap kalor untuk perubahan wujud. Ini disebut kalor laten. Besarnya kalor yang diserap pada saat melebur dirumuskan dengan Q sama dengan M kali L, di mana Q merupakan besarnya kalor yang diserap dengan satuan Joule, dan M merupakan massa zat dengan satuan kilogram, dan L merupakan kalor lebur zat dengan satuan Joule per kilogram.
Dan yang keempat, membeku. Membeku yaitu perubahan wujud cair menjadi padat. Supaya membeku, zat tersebut harus didinginkan atau zat tersebut melepas kalor. Contohnya seperti es batu. Asas Black. Jika ada dua macam zat yang berbeda, suhunya dicampurkan atau disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor yang sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah, yang dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q serap. Jadi, kekekalan energi pada pertukaran kalor seperti persamaan di atas pertama kali dikemukakan oleh Black, seorang ilmuwan Inggris. Contohnya, 100 gram air dengan suhu 30 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air bersuhu 80 derajat Celcius. Tentukan suhu campurannya. Air dingin, T1-nya sama dengan 30 derajat Celcius dan M1-nya sama dengan 100 gram. Dan pada air panas, T2-nya sama dengan 80 derajat Celcius dan M2-nya sama dengan 50 gram. Penyelesaian, Q serap sama dengan Q lepas. Q1 sama dengan Q2. M1 dikali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. 100 dikali 1 dikali T kurang 30 sama dengan 2T kurang 60. 50 dikali 1 dikali 80 kurang T sama dengan 80 kurang T. Jadi, kita gabungkan yang sejenis. 2T tambah T sama dengan 3T. Dan 60 ditambah 80 sama dengan 140. Jadi, T sama dengan 140 dibagi 3 sama dengan 46,7 derajat Celcius. Pada materi yang ketiga, yaitu tentang perpindahan kalor, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi yaitu perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan partikel zat. Kalor dapat berpindah secara konduksi karena adanya perbedaan suhu antar dua titik kalor mengalir dari titik yang suhunya tinggi ke rendah. Perpindahan kalor secara konduksi hanya terjadi pada zat padat. Konduksi terbagi menjadi 2, ada konduktor dan isolator. Konduktor yaitu zat yang mudah menghantarkan kalor, contohnya seperti aluminium, besi, dan lain-lain. Sedangkan isolator yaitu zat yang sulit menghantarkan kalor, contohnya kayu, karet, dan lain-lain. Konveksi. Konveksi yaitu perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel zat. Konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas, contohnya air yang dipanaskan, asap, knalpot, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Benda yang suhunya sangat tinggi akan memancarkan cahaya dan energi kalor. Contohnya, sinar matahari sampai di bumi. Di sekitar api unggun terasa panas. Itu merupakan contoh dari radiasi. Warna putih, penyerap dan pemancar kalor radiasi yang kurang baik. Dan pada warna hitam, penyerap dan pemancar kalor radiasi yang sangat baik. Contoh gambar ini dapat kita lihat yang mana yang dikatakan dengan konveksi dan yang mana yang dikatakan dengan konduksi serta yang mana yang dikatakan dengan radiasi. Setelah kita tahu apa itu kalor,
Apa saja pengaruh kalor, perpindahan kalor? Selanjutnya, materi keempat, kita akan membahas bagaimana penerapan konsep perpindahan kalor. Yang pertama, pada malam hari, bumi tidak menjadi dingin sekali karena atmosfer berperan sebagai isolator, sekaligus berperan sebagai media konveksi udara. Yang kedua, pada siang hari yang terik, sepatu dan sendal berfungsi sebagai isolator, sehingga telapak kaki tidak terasa panas. Yang ketiga, pada ganggang setrika dibuat dari plastik supaya tidak panas. Dan yang keempat, di antara dinding termos dibuat hampa udara sehingga kalor tidak merambat secara konduksi dari dinding dalam ke dinding luar, maka panas air dapat dipertahankan. Sekian dari cuplikan video tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum